saya nyumbangnya 10 miliar deh. Mas Adi mau nyumbang 10 miliar? Enggak. Bersedia gitu misalnya? Ya nggak mungkin saya anti Gibran, saya kan pro Gibran. Oke. Tapi kalau saya jadi seorang anti Gibran, saya bisa tuh nambahin 10 miliar, saya berani. Karena? Ya karena udah pasti gak ada pemenangnya. Maksudnya nggak ada pemenangnya berarti nggak ada. Nah, itu gimana aja maksudnya? Ya kan Berarti saya nggak udah ada ijazah ya maksudnya? Iya, saya kan udah bilang Gibran itu nggak punya ijazah SMA di Indonesia karena emang dia tidak sekolah di Indonesia. Yang isi sayembaranya itu apa sih? Ijazah SMA di Indonesia atau gimana? Makanya ini kan teman-teman kan main kata-kata nih. Saya sudah jelaskan dalam banyak video. Kalau untuk publik ya ijazah SMA sederajat itu paling gampang dipahami. Tapi kan saya jelasin, yang kita minta adalah dokumen-dokumen bukti surat keterangan penyetaraan itu mana. Ijazah di UTS, transkrip di UTS, raport di UTS, ijazah yang menjadi dasar surat keterangan itu sehingga bisa dikatakan dia setara SMK. Itu yang kita minta, udah dijelaskan berkali-kali. Oh yang tadi Mas Roy itu syarat-syaratnya tadi. Coba bisa diputarkan lagi tadi syarat-syarat tadi. Enggak, saya kembali ya ke jawaban saya. Ya, permainan kata-kata semacam ini sebagai langkah advokasi boleh lah. Tapi kita sama-sama tahu Mas Ade, yang saya maksud bukan itu. Yang kita maksud bukan itu. Persyaratannya yang ini. kita Ini maksudnya, mintakan di sayembara ini adalah bukti bahwa Mas Gibran memenuhi syarat SLTA sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Ini Mas Denny ya? Atau sederajat. Mas Denny, coba. Persis, Oke, persis. foto paspor adalah. Ketika Ya, boleh nggak saya kembali? ketika ada surat keterangan yang menyatakan setara dengan SMK, dasar ijazah menyetarakan itu mana? Yang mana Mas ini? Sebentar, yang mana? Surat izin belajar untuk WNA. Yang paling mudah, Yang nih, paling- oke. yang paling mudah mana nih? Ijazah SMA-nya mana? Itu Ijazah SM, Yang F. Ijazah. Udah, Ijazah. dari jauh. diploma atau diploma, Nah, sertifikat. itu yang paling ijazah mudah. diploma sertifikat F. Di F itu kan aja yang nggak ada. dijadikan surat ini mengatakan Iya. di UTS Insert itu dia setara dengan sekolah menengah Grade 12. kejuruan, ya kan? SMK maksudnya SMA nih. Iya, Tapi untuk dia ada setara ini, dokumen-dokumen yang bisa menjadi setara kan paling gampang Oke. adalah ijazah. Berarti gampang ijazah gini deh. UTS ini. Pendidikan grade 12-nya itu kalau di Australia yang mana gitu. Betul. Itu di ya. UTS terutama, karena ini kan jadi dasarnya UTS. Ya. Dan UTS yang dijadikan dasar. Itu yang Kalau saya mohon izin, kalau saya mengatakan saya punya ijazah S2, S3, saya tunjukkan kemarin ijazah S2 saya. Ini loh, ini SK penyetaraannya, ini ijazah S2 saya. Ini SK penyetaraan S3 saya, ini ijazah S3 saya. Sekarang Gibran punya SK penyetaraan, ijazahnya mana? Oke. Itu loh. Sesimpel itu. Ijazah yang disetarakan mana? Kenapa jadi sulit? Boleh Kenapa saya yang S1 bicara? mudah? Oke. Kenapa yang S1 ditunjukkan waktu wali kota Solo? Yang penyetaraan SMK gaib bin raib. Izin nambah ya, kebetulan kan saya yang gugat Boleh nih. nggak saya bicara dulu? Oh boleh. Ya. Nanti saya berikan kesempatan Bu Mercy. Ya, Silakan. jadi tadi penjelasan saya baru setengah. Saya bilang sayembaranya nggak akan ada yang menang. Nggak mungkin ada orang sampai mencari-cari yang Anda bicarakan barusan. Pertanyaan Anda dulu di awal adalah tunjukkan ijazah SMA Atau sederajat. Gibran. Enggak, ijazah SMA Gibran. Oke. Nah, Oke, enggak. sekarang Anda mengatakan bahwa Suraya juga mengatakan bahwa ini ada yang aneh nih, ya. Buat saya, ya ini udah bukan urusan kami. Ini yang mengambil keputusannya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan kami. Ya, sekarang kalau Anda ngotot bahwa ini penipuan, Anda laporkan atau Anda tampilkanlah, ya Anda, saya bicara Anda, tampilkanlah orang yang namanya Eko, siapa itu? Yang Sesdijen tadi. Yang Sesdijen tadi. Oke. Kalau perlu iNews undang Eko ke sini supaya Eko bisa menjelaskan kalau ini tuh bahasa kita tuh adalah according to Denny, according to Roy, ini bohong nih. Ya saya akan bilang saya nggak tahu bohong atau enggaknya. Saya nggak akan bela, tapi saya juga tidak akan mengatakan saya setuju dengan Denny dan Roy. Itu bukan urusan kami kok.
kalau ini sampai ada penipuan. Bahkan saya nggak tahu itu bisa jadi perkara hukum nggak nih? Bisa. Anda menuduh bahwa terjadi manipulasi dalam surat ini. Tapi kalau sekarang Anda mengulang-ulang, ini ceritanya udah panjang banget, berulang-ulang Anda sampaikan, kita akan bilang, ya ini lagi. Ya tolong sampaikan kepada kami secara impresif bahwa ini semua menurut Denny Indrayana dan Roy Suryo adalah kebohongan. Tidak pernah mungkin Gibran itu memperoleh surat keterangan penyetaraan. Dia pasti ada yang bohong nih di sini. Yang bohongnya belum tentu Gibran, tapi ada mafianya nih, ada yang licik, ada yang jahat. Siapa? Ya silahkan dicari. Saya pikir sebenarnya mekanismenya tidak perlu serumit itu, Bung Ade. Kenapa tidak boleh serumit itu? Harus serumit itu. Karena hukum Gibran itu tunjukkan selesai. Karena hukum itu dibuat rumit oleh prosedur-prosedur yang justru membuat Kenapa enggak? kita sebentar. Apa yang rumit? Apa yang rumit? Sebentar, izinkan saya bicara. Sederhana kan? Saya tadi sudah berulang kali mengatakan sayembara ini tidak perlu sampai lebih dari 2 minggu kalau Mas Gibran melakukan apa yang dilakukan dengan ijazah S1. Ngapain Gibran harus ke Anda menunjukkan Sebentar. Pak Denny, inilah tanda kelulusan saya. Tolonglah Pak Denny, jangan serang terus kami ini. Enggak, Anda mau objektif nih. Publik semua tahu, benar nggak sih? Baik, Gibran saya jelaskan pernah ya. kuliah, Saya pernah jelaskan lulus. Buktikan. Saya jelaskan. Satu, ada yang namanya sikap konsisten. Ketika menunjukkan ijazah S1 tanpa melalui prosedur yang rumit bin sulit berkelit-kelit, itu juga sikap yang sebaiknya konsisten, istiqomah dilakukan untuk bukti SLTA. Saya sedang berharap Mas Gibran bisa konsisten. Kalau Mas Ade menunjukkan dia tidak mau konsisten, silakan. Yang kedua, Mas, dalam hukum itu ada yang namanya petunjuk. Kita sudah melihat, orang pasti bilang, kenapa putusan 90? Putusan 90 menunjukkan hukum bisa diutak-atik. Putusan, tadi saya sudah jelaskan, peraturan KPU sudah menunjukkan pasal 18 ayat 3-nya itu dibuat sehingga tidak perlu menunjukkan bukti-bukti ini. Karena cukup menunjukkan S1. Padahal, ini saya masuk ke putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusinya mengatakan punya ijazah S1, bahkan S2 sekalipun, di Pesawaran, di Nia Selatan, calon bupatinya dibatalkan karena SMA-nya tidak ada. Jadi semua mutlak maksud Anda? Jadi syarat SMA itu tidak gugur semerta-merta karena ada ijazah lebih tinggi. Itu peraturan KPU-nya bertentangan dengan undang-undang pemilu, bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sederhana. Kenapa jadi rumit? Kenapa jadi sulit? Di pengadilan itu bisa di tingkat pertama 6 bulan, nanti 3 tahun sampai di kasasi. Padahal bisa dengan 1 menit itu ditunjukkan, selesai masalah. Kalau tidak ditunjukkan, gitu loh. berarti ada apa dengan ijazah Itu Gibran? kesimpulan Anda. Jadi saya mau bilang begini. Saya bahkan kalau boleh menyarankan kepada Mas Gibran itu tantangannya Denny Indrayana jangan didengerin. Nggak usah peduli. Ya, biarin kalau dia ingin menunjukkan bahwa terjadi sebuah konspirasi skandal yang menyebabkan Gibran menjadi seorang wakil presiden, dialah yang harus membuktikan. Mas Gibran tenang-tenang aja, tunggu aja, karena saya yakin Mas Gibran punya semua yang diperlukan. Saya yakin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak berbohong. Kalau Anda menuduh mereka berbohong, ya Anda buktikan bahwa mereka berbohong. Lakukanlah, silahkan. Saya nggak akan bayar Anda 100 juta, 10 juta, 50 juta kalau Anda bisa melakukannya. Tapi demi kebaikan bersama, lakukanlah. Ini persis sama dengan kalau Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah S1-nya pada Roy Suryo, ya nggak apa-apa dong. Itu haknya Pak Jokowi. Bung Ade, boleh saya lanjutkan? Bung, kita ini diajarkan untuk
ikuti prosedur ini. Teman-teman sudah, Penatua sudah menggugat ke KIP. Ya. Dapatnya surat keterangan tadi. Yang ijazah-ijazahnya ini nggak dikasih. Nggak ada memang. Kalau kita gugat lagi 6 bulan lagi. Jangankan KIP, Mas. Jalankan. Ya, kita ini Mas, orang hukum, teman-teman S1 mahasiswa hukum, tolong, memang yang begini ini adalah hukum kita. Mencoba untuk bikin rumit. Hukum tidak begitu. Hukum bisa sangat mudah. Pengantar ilmu hukum di UGM tempat saya belajar, buku Profesor Sudikno itu mengatakan hukum itu tidak serumit itu. Tetapi memang di negeri ini karena tidak ingin diungkap kebenarannya, bisa berlapis-lapis prosedur kita harus jalankan. Jangankan di KIP, jangankan di PN, di PT UN, di Mahkamah Konstitusi saja bisa berubah aturan. Nih saya tanya sama jadi Anda nih, sudahlah, Denny. kita Anda sudah kenapa melakukan ke itu Mas Australia? Ade. Kami Anda sudah kenapa melakukan ke itu, Australia? teman-teman sudah ke PN, Ibu Mercy sudah ke PT UN, bahkan sebelumnya ada Pak Subhan ke PT UN. Silahkan. Dan seterusnya. Silahkan. Tapi ini tidak pernah ditunjukkan. Jadi kalau kita diminta masuk ke situ, itu seperti jebakan Batman. Kita terjebak di pusaran prosedural, substansinya nggak pernah dimunculkan, seperti yang terjadi dengan ijazah bapaknya. Padahal Mas Gibran, lagi-lagi saya harus mengatakan, sudah pernah menunjukkan S1-nya tanpa rumit, tanpa sulit, tanpa berbelit. Ketika itu tidak ada motif politik tertentu. Kalau sekarang saya akan bilang, Denny Ada motif Indrayana politik. tuh jelas motifnya motif politik. Motif politiknya Ya. apa? Mas Ade, ini menarik. Nih, ini jelas adalah baik Roy Suryo Iya. maupun Denny Indrayana. Ini beliau ini tiba-tiba balik. Demi Allah, demi Rasulullah, Ya Allah, saya juga bisa bilang. saya tidak ada motif-motif apapun kecuali motif hati nurani. Iya. Saya juga kalau begitu. Saya juga. Kalau ada dan jujur, ngapain nggak tunjukkan? Mas, Itu ada gampang. Mas, Jujur tunjukkan. Saya Aja udah. melakukan langkah ini, tadi saya sudah jelaskan. Sejak sebelum putusan 90, setelah putusan 90, saya dengan begini ini beresiko Mas. Ada resiko politik, Tahu. ada resiko kriminalisasi. Jelas. Saya tidak dibayar. Orang-orang yang di sebelah sana entah dapat bayaran berapa. Jadi tolonglah jangan bicara motif di depan saya. Loh, enggak Ini dong. adalah Saya ingin bicara. perjuangan menegakkan etika, moralitas, konstitusi bernegara. Oke, Titik. baik. Itu menurut Bung Denny. Saya ingin dengar saya dari tambahkan Mas Ade. sedikit, Pak Saiwan. Apa menurut, nanti saya berikan kesempatan. Apa menurut Mas Ade motif dari Bung Denny Indrayana? Ini bicara jadi agak panjang nih ya. Iya, oke, silakan. Dalam pandangan saya, apa yang terjadi saat ini adalah upaya secara serius untuk mendelegitimasi keluarga Pak Jokowi. Oke. Jokowinya, Gibrannya, Kaisangnya. Itu harus dihajar terus. Tujuan akhirnya adalah 2029. Ya, Anda ini sudah bertahun-tahun ada di Australia. Saya tanya tadi kenapa Sebentar, ini kita bicara dulu. Enggak, saya mau Tujuannya 2029. Bagaimana logikanya coba? Jadi gini, sekarang kita bicara politik ya. Iya, nggak apa-apa. Sekarang ini Pak Jokowi kembali menempati posisi yang penting dalam dunia politik Indonesia. Oke. Sekarang Pak Jokowi sungguh-sungguh kembali berpolitik. Oke. Ya, dia akan menjadi salah satu tokoh yang mungkin sekali akan menjadi orang penting di PSI misalnya. Ya, ini tujuannya adalah ke arah 2029. Oke. Entah itu pemenangan Prabowo Gibran, entah mempertahankan Gibran, atau juga mengangkat PSI kan. Ya, ini menjadi bahaya buat banyak pihak. Saya melihat secara kontinu ada berbagai pihak yang terus-menerus berusaha menghabisi baik Pak Jokowi maupun Gibran maupun kemudian Kaisang dan PSI-nya. Saya nggak mau sebut siapa yang berada di belakang Bung Denny dan Tapi ada. Roy Suryo. Tapi kalau kita Tapi ada. hampir pasti ada kalau dalam Oke. pandangan saya. Ada orang di belakang itu. Bentar Mas Aiman. Kita itu bicara masalah orang tuh yang diuji kata-katanya jujurnya atau enggak. Dulu ada yang bilang, saya habis ini mau istirahat, ngomong cucu di Solo, kemudian saya akan Nggak lihat. relevan. Nyatanya orang itu enggak jujur. Orang itu bohong sekarang. Anda juga nggak jujur, Gitu, Roy. makanya. Anda itu lebih nggak jujur Tidak dari bisa. orang-orang nggak jujur. Anda yang nggak jujur. Orang panutan Anda itu yang nggak jujur sama sekali. Sekarang Udah, kalau diikuti orang- anaknya. Kalau anaknya jujur, tunjukkan saya ijazah selesai.
bulet-bulet kayak bapaknya mau bikin cari ijazahnya bikin reunian, cari ininya bikin surat-surat yang nggak jelas. Mana kejujuran, dan makanya kalau nggak jujur nggak usah dipilih. Rakyat Indonesia dengar, nggak jujur nggak usah dipilih, udah jelas aja sekalian. Dan itu gampang. Udah Ya kan jelas. memang nggak usah dipilih. Wong Pak Jokowi nggak akan maju lagi. Lo Ya yang kan? nanya, Nah, apa iyalah.